Di belakangku ada Y60. Ini adalah salah satu mobil yang sebenarnya aku pengen cari di Batam, tapi dari kemarin muter-muter belum dapat. Oke, kawan lamban, terima kasih. Tadi malam kita night off-road di Batam dan ternyata asik banget karena ditemenin ada kita bawa berenam sama teman-teman dari Batam, dan Batam itu ternyata punya potensial tempat overland yang oke, keren banget. Salah satunya adalah di Kiki Beach ini. Ini adalah satu resort yang tumbuh saat pandemi dan sekarang jadi tempat yang ramai. Kalau Sabtu Minggu di sini ramai, jadi bentar lagi mungkin tamu-tamu pada datang, kita pagi-pagi masih bisa asik-asikan lah di sini. Di belakangku ada Y60. Ini adalah salah satu mobil yang sebenarnya aku pengen cari di Batam, tapi dari kemarin muter-muter belum dapat yang bagus. Ini adalah Land Cruiser VX80 serinya Nissan. Jadi ini mobil yang memang dibikin waktu itu barengan nih sama 80 series. Nah, si Nissan jualan ini, Toyota jualan 80 series, dan ternyata Nissan ini ada punya potensi yang oke juga untuk overland maupun extreme off-road. Contohnya yang di belakang ini adalah punyanya Pak Steven juga, yang dimodifikasi untuk extreme off-road. Keren banget. Konsepnya adalah mobil off-road ekstrim yang good looking, yang kuat banget dengan spare part yang murah gitu, dibanding VX80 ya, dan punya potensi kekuatan dan kenyamanan itu lebih dari 80 series. Nah, yang lucunya itu bodinya belakang dipotong. Jadi kayak apa ya? Kayak double cabin, tapi bukan double cabin. Nah, ini jadi dipotong, dan potongan belakangnya yang paling ujung, bodi paling ujung belakang ditaruh di potongannya itu. Jadi di potongan dimajuin, keren banget, dan proporsionalnya bagus. Jadi kalau ini di belakang 10 cm aja jadi jelek, jadi ini potongannya pas banget, jadi asik dilihat. Tapi asiknya itu di saat sudah pasang ban 37. Coba ini bayangin pakai ban 31, jelek juga gitu loh. Jadi memang konsepnya dipikirin benar sama Pak Steven supaya enak dilihat, nyaman, dan sangat proper dipakai untuk extreme off-road. Semalam aku yang bawa, mobilnya enak banget, terutama handlingnya. Jadi handlingnya mirip-mirip dengan 80 series, cuma dia punya kekuatan suspensi depan, terutama garda depan itu lebih kuat daripada 80 series. Jadi dia garda depannya sudah 9,5 inch, udah gede kayak belakang. Terus as rodanya standar pun sudah sangat kuat karena sudah lebih gede, lebih kuat daripada 80 series. Jadi nggak perlu ganti yang kromoli, cuman perlu ganti final gear ratio sama locker ARB. Jadi final gear ratio-nya karena pakai ban 37, ini sekarang terpasang 5,1. Nah, itu agak, kalau di Indonesia agak kurang familiar, tapi kalau kita cari di Australia banyak banget yang pakai Y60 ini.
Y60 ini lebih eksotik dibanding Y61 menurut saya, karena ada klasiknya gitu. Dan interiornya lebih luas dari 80 series ternyata di dalam. Terasa lebih luas, terus yang lain sih mirip-mirip ya. Kalau ngomong mesinnya ini jadi 42 non turbo. Itu sama kan dengan 80 series yang satu HZ, tapi tenaganya gede ini yang di bawah, RPM bawahnya. Torsi bawahnya lebih enak ini. Jadi semalam kita cobain benar itu torsi mesin cukup oke, dan rencana juga pasang turbo. Kalau HZ dipasang turbo itu kan harus ganti sinter head ya. Kalau nggak diganti sinter head pasti kan overheat. Kalau ini nggak perlu, tinggal plug in aja turbonya gitu. Dan di Australia kencang-kencang mesin TD42T ini yang dimodifikasi kencang-kencang semua, dan ada potensi untuk itu. Terus gearboxnya gede banget, nggak ada kasus gearboxnya rusak ya, seperti 80 series lah. Transfer case juga oke, cuman dia punya geometri yang berbeda, jadi handling feel-nya itu sama 80 series sedikit berbeda. Ini lebih, menurutku sih lebih comfort sedikit gitu lah. Jadi mungkin agak kompor-kompor sedikit untuk teman-teman yang punya Y60, bolehlah dibikin extreme off-road. Cuma secara bobot ya so-so lah sama 80 series. Jadi plus minusnya itu mobil yang nyaman itu pasti bobotnya lebih berat gitu lah. Nah, yang tengah-tengah ya Wrangler JK, nyaman dan bobotnya ringan. Oke, balik lagi ke sini. Terus ini modifikasinya apa? Ini selain ganti ban udah 37 Extreme, terus peleknya udah pakai kaleng yang bitlock gitu yang lebarnya 10 inch. Pernya pakai V80 ini karena cari per di sana agak sulit, makanya tak kirim V80. Shockbreakernya cuman pakai stage 9. Nanti kita lihat detailnya. Terus ada loker depan belakang. Oh ya, yang menarik lagi satu nih hal. Jadi garda depan ini dimajuin sekitar 5 cm atau 4 cm lah kira-kira, supaya kalau belok aman. Jadi kemarin sebelum dimajuin kalau belok masih mentok situ, makanya ini udah dimajuin. Jadi waktu majuin itu semua dimajuin, bracket, shockbreaker, bracket per, worm steer, semuanya maju. Terus nah kalau setelah maju ya jadi banyak lebih maju juga, departure angle-nya juga lebih oke gitu loh, approach angle-nya lebih oke gitu loh, dan mobilnya handlingnya juga lebih oke karena lebih ajak dikit. Terus bumper custom semua di Made in Batam yang menurutku juga keren sekali. Desainnya selalu 100% dari Pak Steven, karena beliau itu punya load pekerjaan tinggi, harus ngatur banyak hal dalam pemerintahan dan di dalam kepolisian. Jadi stresnya juga tinggi. Exit way stressnya adalah bikin mobil. Setelah bikin mobil dipakai overland untuk promosi pariwisata di Batam selama dia menjabat di sini. Nah, ini bulan depan udah pindah ke Manado, ke kampung halamannya. Jadi ada rencana juga kita bikin event overland di Manado, makanya udah kontak-kontakan mau disurvein dulu sama beliau. Oke juga kan. Hobis, ngilangin stres, juga membantu pemerintah atau daerah untuk meningkatkan pariwisata. Keren sekali. Terus ada rigid di sini, ada rigid. Ini rigid yang keren, semalam kita pakai. Terus ada light bar juga. Terus ini winch sebenarnya 8274 di upgrade double motor, pakai diesel pin kepalanya. Ini rasionya yang rendah, yang 18%. Terus motornya pakai XP 2, Senoidnya juga pakai all brad ya. Ini Senoidnya pakai Warn. Terus drumnya kita bikin long drum dari Metalcraft. Jadi ini long drumnya made in Metalcraft. Dia udah ada bearingnya di sini, ada fireletnya yang gede, jadi plasmanya bisa muat 50 meter, plasma 14 mili. Terus dia juga shaftnya kecil gitu kayak GB100, kayak Gigalpin GB100, jadi dia lebih low lagi, makanya torsinya lebih gede. Nah ini semua bracket bumper semua dibikin oleh Pak Steve. Terus itu ada light barnya juga sangat membantu sekali. Ada ini sling, memang mobil ini dirancang untuk ikut event extreme off-road. Kalau kita lihat kolong nih, hampir semuanya dimensi proporsinya semua standar, geometrinya standar, hanya ada penambahan modifikasi seperti shockbreaker steer pakai tough dognya V80, karena kalau cari punya Nissan juga sulit. Dan yang XHD karena ban 37, terus T-rodnya, drag linknya itu custom
ujungnya sudah diganti chromoli pilobol karena ya pasti lebih heavy duty lah itu. Terus yang belakang long terotnya juga udah diganti yang pakai chromoli custom semua, dan ini didesain sendiri oleh beliau. Kalau kita lihat di dalam, nah ini dalamnya, interiornya, roll cage-nya ada di dalam. Jadi ini roll cage-nya ada di dalam, knockdown juga. Luarnya hanya pipa kecil yang untuk membantu kalau nyender-nyender. Nah ini konsep ini kan konsep rapi, yang enak dilihat. Terus roll cage-nya juga dibungkus semua pakai kulit gitu, kulit sintetik. Jadi warna sewarna dengan interior, jadi rapi sekali dan nyaman kalau di dalam sini. Di atas itu ada radio komunikasi, ada RIX, ada assembly switch, terus ada switch untuk winch depan, winch belakang, sama ada locker, tombol locker, ada, tidak lupa ada voltmeter. Dan joknya udah diganti, joknya pakai Sparco dan pakai sabuk pengaman 4 titik, jadi sudah pasti safety banget gitu. Kalau kita tengok belakang, ya ini potongannya. Terus tangki solar itu taruh di sini. Ini tangki solarnya punya Call Diesel, jadi muat 120 liter, nggak di bawah lagi, udah di atas ini. Jadi ini mau jalan 1000 kilo juga jalan gitu lah. Terus ada kompresor locker ditaruh di belakang yang di cover pakai akrilik. Itu videonya oke juga. Terus kalau ngomong belakang itu ada tire hanger, ada jerigen, ini masih bisa bawa jerigen juga. Ada duluan ban serep yang didesain sendiri dan dibikin tinggi, jadi sudutnya departure angle-nya bagus gitu loh. Kalau kita lihat kolongnya, nah ini kita mulai ke kolong. Ini pakai shockbreaker stage 9 yang 3-way suspension, ada bisa di setel ribbon sama compression high speed, low speed. Harganya murah. Leg bar masih standar, cuma dibikin adjustable supaya posisi gardan belakangnya masih tetap di tengah. Ada winch-nya udah dipasang di situ, di dalam situ. Ini winch-nya pakai Smithy Belt. Ini bisa pakai Smithy Belt, tapi roll lid-nya pakai Warn. Memang roller lid ini keren banget buat ini, harganya nggak mahal, makanya dipasang plasma rope yang belakang. Nah ini sudah keren sekali. Ada locker, aku lihat di bonggol gardannya ada selang, berarti ada locker belakang. Memang tadi malam kita tes juga lockernya dari ARP. Harga lockernya nggak mahal loh, sama loh, harga locker itu sama, jadi tinggal order aja ke kita, bisa kita bantuin. Nah ini yang keren sekali kan, ada set protector untuk belakang, jadi kalau nyender-nyender kena pipa ini udah aman sekali. Nah nanti pulang dari sini kita off-road lagi, dan konon katanya pulangnya lebih berat daripada datangnya. Nah itu nanti kita foto-foto lah dalam. Itu kan rilis stresnya ke perdana, cerita dulu. Jadi awal di sini kan kita main, saya bawa mobil dari Jakarta. Terus teman-teman komunitas di sini ternyata ada beberapa yang pakai mobil patrol. Saya lihat mobil ini cukup tangguh, tenaganya besar, kaki-kakinya kuat. Jadi main dengan kondisi yang standar pun, artinya tidak banyak perubahan, ternyata sangat tangguh kalau di trek. Kemudian saya lihat ada yang punya patrol, saya tanya-tanya, cukup mudah untuk mendapatkan di Batam sini, dan kita hunting ternyata dapat. Nah, pelan-pelan dibangun ya, walaupun dengan waktu yang cukup lama karena menyesuaikan dengan kegiatan juga kita, dan beberapa tambahan spare part yang harus kita kirim. Dan syukurlah udah selesai dan langsung dites oleh
suhu saya. Terus yang paling keren adalah patrol dipotong belakangnya sedikit. Itu kan konsep yang keren karena kalau salah potong jadinya malah jelek. Nah, itu gimana ceritanya? Betul, jadi awalnya kita cuma coba-coba saja. Jadi ada dari beberapa referensi, kita lihat model-model double cabin, kita pelajari, kemudian kita coba-coba sharing dengan teman-teman off-roader yang lain, termasuk teman-teman bengkel. Kita dapatlah konsep ini. Kita potong, memang hati-hati ya, karena betul kalau memang salah potongnya pasti amburadul. Nah, karena sharing dengan teman-teman itulah sehingga konsep seperti ini kita dapatkan, kita wujudkan, dan ya syukurlah mobil udah bisa kita tes, kita pakai, dan ternyata memang kelihatannya enak gitu. Oh, enak, memang enak. Semalam kita pakai enak banget. Dan di luar ekspektasi saya, ban 37 patrol ternyata enak banget, lebih enak dari, bahkan bisa dibilang nyamannya lebih nyaman dari 80 series. Nah, itu terus itu kan healing time-nya Komandan nih. Iya. Nah, itu ceritanya gimana tuh? Jadi bangun mobil itu sekaligus healing, melepas kepenatan. Jadi kita ini bukan nongkrong di mall, tapi nongkrongnya di bengkel. Siap. Dan bisa dipakai off-road, bisa explore tempat-tempat bagus. Ya betul, kita ya cari tempat-tempat yang indah. Ternyata memang banyak tempat-tempat di wilayah kita ini, tempat-tempat yang eksotis, ya mungkin belum terjangkau oleh masyarakat banyak, belum diketahui. Namun setelah kita jalan-jalan melalui kegiatan off-road, banyak kita dapatkan tempat-tempat yang bagus, yang memang perlu juga kita untuk publikasikan, Di-explore, di-explore supaya pariwisata kita juga maju. Jadi hobi kita tersalurkan, di samping itu juga kita menjual lah pariwisata supaya lebih maju, dan banyak juga wisatawan yang tahu dan datang ke tempat-tempat wisata seperti di Batam ini. Mantap, terima kasih Komandan.
Ya, kita sekarang di trek bandara namanya. Itu pesawat tuh, dekat banget. Oh, balapan sama pesawat. Yang bentar tadi mas, ya mundur lagi. Oh, mundur lagi. Gasnya besar, gasnya. Nah, terus. Terus.